topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang fakta dan juga tentang pemilu 2024 ini. Apakah saatnya kita wait and see? Apakah saatnya kita itu buy or bye-bye ya? Nah, ini topik yang menarik nih buat teman-teman. Buat yang belum follow Konik, silakan kita follow dulu ya. Follow Konik Jansen, silakan di sini. Dan buat follower Konik yang belum follow saya boleh nih, Ben Siria ya. Dan jangan Ya, lupa di sampai follow guys. akhir acara ini. Nah, kita akan bagi-bagi hadiah lagi kok, seperti biasa ya. Kita akan bagi-bagi hadiah buat para penonton setia kita nih di live. Wih, ada hadiahnya. Keren ya. Oh iya dong. Biar pada makin semangat nonton, sudah dapat ilmu, dapat hadiah lagi ya kan. Wih, keren, keren. Kok nih, boleh nggak cerita sedikit nih? Kok bisa sih 2006 itu sudah nyemplung ke pasar saham dan awal mulanya kenapa bisa nih kenal pasar saham? Silakan kok. Oke, jadi dulu tuh dunia saham ya belum terlalu sepopuler kayak sekarang ya. Dulu juga belum zaman online trading lah awal-awal itu ya. Cuma dulu tuh kalau kita nonton TV di berita itu ada running trade harga saham naik naik Oh iya turun iya. naik turun. Nah gue tuh sebenarnya nggak ngerti sebenarnya ini tentang apa, tapi entah kenapa gue tuh suka gitu lihat ini naik turun, pokoknya suka aja. Udah kebayang, wah ini kayaknya dunia yang gue suka nih, walaupun gue pada saat itu nggak ngerti gitu. Tapi gue penasaran, jadi orang mungkin nggak suka ya nonton nonton apa berita running trade itu market. Kalau gue tuh Iya. suka, nggak ngerti tapi gue entah kenapa suka nontonnya. Gue dengerin aja walaupun nggak ngerti. Nah, terus waktu itu mulailah ada Yahoo, itu ada Yahoo Finance. Jadi, zaman dulu ya Yahoo ya, Iya. karena zamannya Google ada Yahoo Finance. Itu mulai agak lebih kebuka gitu, karena data-datanya udah mulai ya delay-delay dikit lah gitu. Waktu itu belum zaman online trading. Sampai akhirnya di tahun 2007 itu kalau nggak salah ya, itu di satu mall, gue lagi jalan-jalan, itu iPod tuh buka Oke. stand. Aduh, sorry Oke. ngomongin Gak brand lain. apa-apa, Aduh, sorry bro. gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan cerita story dulu biar di Untold Story of Nick Waduh, Jensen. gua nggak di Keren nih. endorse ya, gua nggak di endorse ya, gua nggak di endorse. Ya, waktu itu ada satu sekuritas iPod itu jualan online trading. Jadi memang dia yang pertama sih pada saat itu Hmm. ya, tahun 2007. Nah, di situ gue buka akun. Nah, setelah ngerti online trading kan banyak fitur-fitur tuh. Nah, mulai mulai ngertinya banyak gitu loh. Dulu tuh nggak ngerti. Pokoknya cuma tahu ini harga sahamnya naik, ini harga saham turun. Tapi kenapa naik, kenapa turun tuh nggak ngerti. Pokoknya mah trading dulu aja gitu loh. Iya betul-betul. Mm-mm. Nah, sekarang setelah online trading tuh kan dia mulai ada order book yang gitu-gitu. Jadi mulai ngerti lah, oh, market tuh mekanismenya kayak gini. Oh, market tuh ya kayak lelang lah gitu. Oh, paham kalau harga naik ini ada yang HK, ini ada yang haki. Dulu kan harga turun naik cuma lihat harganya doang. Naik kenapa, turun Betul. kenapa kita nggak tahu. Yang ngantri berapa lo tuh kan kita nggak tahu. Nah, setelah ada online trading itu barulah banyak banyak kebuka ya dari situ. Oh, gini tuh mekanisme market. Oh, gini tuh. Ya udah lama-lama ya makin suka mungkin karena kita jiwa judi juga ya bro ya, jadi suka bro sama Betul-betul. market. Boleh tahu nggak kok waktu join saham itu jadi sempat nyicipin nggak eranya angkat telepon pesan saham tuh sempat apa langsung ke online Oh, trading? oh sempet. Kalau teman-teman tahu Rita Effendi tahu dong, itu kan terkenal ya Rita Effendi tahu kan. Nah dulu tuh sempet kalau gua mau order saham tuh gua telepon Rita, Ci tolong beli ini gitu, pernah gua kayak gitu ngalamin. Jadi Rita tuh dulu sempet jadi brokernya gua juga, tapi itu udah lama sih, tahun berapa, 2000 ya, itu 2006 lah, 2006 Di 2007 lah. 2006 ya. Pak Jadi gua. sebelum munculnya online trading buat teman-teman sekarang Eh, kayaknya maraknya online trading kan mhm, orang pada tahu kan zaman-zaman Covid ya. Padahal sebelum-sebelum mhm, itu sudah banyak sih online trading dan saya juga mhm. jujur jebolan Covid nih baru dekat-dekat Covid lah 2019 2020 baru kenal saham. Nah, waktu itu latar belakangnya apakah masih seorang karyawan atau masih kerja apa sudah ada bisnis Hmm, gitu kok? hmm, Kok bisa sih masih tertarik kerja, ke saham? masih Hmm. kerja, Masih masih kerja kerja, masih kerja, ya? masih kerja. Cuman lihat-lihat kok Hmm, menarik, akhir itu hmm, coba-coba masih kagak ngerti ya. Dan betul. juga dulu benar nggak kok katanya di tahun-tahun 2006 waktu masih zaman itu data semuanya dijual mahal. Untuk akses Iya, RTI aja harus bayar iya, katanya. iya, semua mahal. Dulu data susah, nggak kayak sekarang. Jadi nggak bisa Semuanya susah kita lihat zaman dulu. lihat running trade bayar ya. Iya, running trade itu cuma adanya di sekuritas. Kita nggak bisa lihat sendiri. Jadi harus datang ke Betul betul. sekuritas gitu.
pernah lihat ini nggak zaman dulu tuh market yang oh buy sell di kayak di pasar gitu yang orang tuh teriak-teriak gitu. Nah zaman dulu tuh kayak gitu. Nggak tahu masih ada nggak ya videonya. Jadi dulu tuh kalau misalnya mau jual tuh ada ininya, ada dealernya. Jadi kalau misalnya 10 orang mau jual, mereka tuh teriak-teriak, oh ya dulu saya dulu. Dealernya tuh yang ngisi dulu. Kalau kita telat teriak ya dealernya masukin orang lain dulu. Kalau Oh sekarang kan gitu udah ya. online semua sistematis kalau sekarang. Iya, aku tanya cerita tuh tahu tuh pasti Wah, dia ngalamin itu. keren nih. Ini ceritanya makin menarik ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru angkatan corona, belajar baru kenal saham 2-3 tahun belakangan, dan merasa, aduh saham, repot, susah. Dengar tuh ceritanya Konik. Dulu mah tak segampang itu. Iya, Semuanya serba repot, serba mahal, serba tidak instan. Sedangkan sekarang kan betul. informasi udah tersedia gratis ya. Influencer sudah banyak. Dulu mah kagak ada influencer ya kayaknya ya. Iya, mana ada. Dulu YouTube, Instagram mana ada, bro. Mau belajar kemana jadi dulu? Ada buku gitu nggak kok? Nggak bisa. Dulu susah. Dulu mau belajar tuh susah. Dulu mau Baca belajar koran nih kayaknya ya. Baca susah. baca laporan keuangan di koran nih kayaknya. Baca laporan keuangan di koran, bener. Iya. Kompas tuh keluar. Jadi Ada memang ada satu koran yang khusus isinya laporan keuangan semua. Gue lupa tapi namanya. Apa mana Bisnis ya? Indonesia, apa-apa gitu. Ya, satu koran tuh isinya cuma laporan keuangan semua. Nyarinya di situ. Wajar, zamannya Pak Lokeng Hong tuh sampai sekarang beliau baca koran karena memang bacanya laporan keuangan di koran. Hmm, Kalau sekarang kan sudah hmm, bisa hmm, akses ke hmm. situs nih IDX Iya, gitu ya. Udah gampang banget lah. sekarang Jadi enak lah, gampang. ya zaman namanya juga zaman teknologi udah berubah. Jadi waktu Iya. masa-masa kelam 2008 ngerasain dong kok. Waktu itu masih Oh, ilmunya belum. ngerasain. Boleh nggak Iya, ceritain kok? masih masih Gimana tuh masih masuk ke dodol. era baru join nggak lama 2 tahun krisis tuh Supreme Mortgage Mm-mm. ya. Mm-mm. Itu Dulu gimana kok? itu, dulu itu, dulu itu ada namanya eh apa ya, Seven Prime apa namanya. Pokoknya itu ada 7 saham Oh bakri. iya Salah iya satunya iya. Bumi, ya. Salah satunya tuh Bumi. Waktu itu masih ada Bumi, masih ada LT, masih wah banyak banyak, banyak Iya lah. iya. Ada pokoknya saham-saham yang sekarang mungkin udah nggak ada ya. Itu tahun 2007 tuh naiknya kenceng, naiknya kenceng banget. Naiknya kenceng banget. Bumi itu dulu pernah 8.000. Dari gocap dia naik ke Betul 8.000. Gue beli dong di betul. 7.300. Beli Gue dong. belinya 7.300. Masih ingat Nah, lagi. terus kena soalnya enggak itu soalnya berkesan berkesan banget karena gue beli 7.300, harganya turun ke gope. Jadi Aja. kena subprime mortgage turun ke gope, terus dia apa? Nah, waktu itu gue tuh inget karena gini. Gue pernah pernah berpikir, wah, saham Bumi dari 7.000 ke gope. Apa gue jual rumahnya gue beli saham Bumi ya waktu itu gitu. Beneran tuh. Mm-mm. Tempat kepikiran lagi. Karena dari 7.000 ke gope Iya kan. bener bener Wih, bener. Ada benernya kalau sih. jual jual rumah beli Bumi nih gope. Tapi gua nggak lakukan. Oke. Beneran Bumi dari gope naik ke 3.000. Aduh, gua nyesel Harusnya kalau banget. Ini harusnya beneran gua jual jual rumah rumah aja. dapat apartemen Mm-mm. deh. Dapat rumah mewah tuh. Iya, dapat rumah lagi. Itu 500 jadi ibaratnya rumah 100 meter jadi rumah Iya. 600 meter itu. Tapi sayangnya nggak dilakukan. Habis itu dari 3.000 Bumi turun sampai ke harga sekarang. Jadi Bumi itu pernah 8.000 ya dulu. Sekarang berapa sih Bumi? Udah lama nggak lihat. Berapa ya? 100 ya? 90-an kayaknya. Iya. Nah, Bumi itu bukan yang paling berkesan tuh janji-janji. rugi. Yang paling berkesan tuh Bumi. Bumi karena tuh juga gue belinya banyak 100 juta waktu itu belinya. Waduh, 100 juta. zaman itu lagi. Iya dari 7.300 tinggal gopay tuh tinggal 10 juta. Nggak nyampe 10 juta. Iya. Nah, makanya berkesan saham Bumi tuh buat gue tuh. Gue inget banget Ayo, waktu ayo, absen belinya dong. tuh. Ada nggak yang masih punya angkatan saham Bumi di harga 8.000? Berarti seangkatan Konik tuh. Boleh dong Mm-mm. komen dong di bawah guys. Biar seru nih. Iya, ada nggak yang masih angkatan-angkatan 2006 tradingnya? 2006, 2008 tuh, 2007, 2008 angkatan Bumi masih harga 8.000. Ada nggak sih? Ya ibaratnya sekarang lu beli saham cuan lah gitu ya di harga 8.000-an habis itu ke gope gitu mas ya kali lu kagak Mm-mm. pengen jual rumah ya kan ibarat gitu Mm-mm. misalnya ya kalau kita compare Mm-mm. di era yang sekarang bener juga sih kalau Iya, misalnya beli cuan di 8.000 dan terus dia jatuh ke gope mungkin jual rumah sih saya. iya. Bumi itu dulu market cap terbesar. Nomor Oh, satu Bumi. oh BCA Dulu. kalah tuh. Nah sama Dulu kayak brand BCA lah sekarang lewat. kayak market cap Ya. satu lah habis itu dibantai ke gope misalnya brandnya sekarang kan sempat 8.000 juga nih brand sempat Hmm. 8.000 juga. Kemudian kalau sekarang brand harganya gopek, kira-kira teman-teman mau jual rumah nggak beli brand? Mana tahu ya kan? Aduh.
Dingin di pucuk. Ya anjay 8.000 mah peak-nya Hmm. ya tinggi tertingginya all time high-nya. Nah, Hmm. habis itu kan krisis kok. Krisis kemudian Eksis. masuk ke election. Masuk ke Hmm. election pemilu 2009 Hmm. dari Bu Mega Hmm. ke eranya masuk ke eranya Pak SBY ya. Hmm. Hmm. Nah, Dulu boleh nggak sih, diceritain apakah kondisi marketnya waktu itu nih sangat berpengaruh setelah krisis, kemudian election, ya kurang lebih kita lah habis COVID, kemudian ada resesi, kemudian election. Mungkin bisa hmm. kita compare nggak dengan nanti market di 2024 gitu? Mungkin boleh di-share Hmm. Hmm. untuk sentimennya sendiri kok di antara market dan election habis crisis, after crisis. Oke. Ini pendapat gue pribadi ya. Jadi beda. Kalau dulu itu setiap kali election, setelah election itu market tuh biasanya rally. Oke. Kenapa? Karena dulu tuh kita zaman susah ya. Jadi zaman apa ya? Zaman Indonesia belum maju lah. Jadi setiap kali ada presiden baru itu ada harapan baru gitu loh. Oh iya iya Muncul. iya. Wah, Iya. jadi Betul market betul. tuh rally. Zaman dulu tuh gitu. Nah, kalau sekarang itu kayaknya nggak kayak gitu lagi. Karena kemarin zaman Jokowi itu kan kita 10 tahun kan udah ditarik kenceng banget kan. Oh Jadi benar. malahan sekarang tuh ketika ada presiden baru tuh malah beda. Bukannya harapannya tinggi, presiden baru ini bisa membawa perubahan yang gimana. Justru kalau sekarang orang tuh kayaknya takut Aku ini yang baru ini bisa melanjutkan nggak gitu. bener Apa yang udah lagi. dibangun sama Pak Jokowi gitu bedanya. Kalau kalau yang gue lihat sekarang ya, jadi orang nggak punya ekspektasi ketika presiden baru ini, bisa membawa perubahan yang ini karena kayaknya kemarin kita tuh udah cukup cukup oke. Ini yang baru nih bisa nggak kayak gitu lagi? Iya Jadi bener. justru bukan ada optimisme, tapi takut yang baru ini nggak bisa melanjutkan, nggak bisa lebih baik gitu. Kalau gue sih ngerasanya gitu. Jadi kayaknya untuk kali ini, eh ya gue nggak tahu ya. Kalau based on chart doang sih memang tetap akan rally ya. Setelah election ini akan rally. Cuman mendekati election ini kayaknya agak-agak koreksi-koreksi lah sampai 7.050-an Bener lah kayaknya. Ya, ini bener kan bener. udah deket ya sekitar 2 mingguan tuh kayaknya IHSG akan berat sih. Tapi setelah itu kalau kita combine sama chartnya mestinya sih IHSG bisa rally lah. At least nggak akan turun di bawah 7.000 tuh nggak akan. Oke, Gitu oke. bro. Mumpung lagi dibahas nih IHSG-nya. Ini cukup menarik nih teman-teman pembahasan ke depannya tentang IHSG kita. Setelah market yang katanya 2023 akan gelap, kemudian Indonesia resesi, kemudian malahan terjadinya rally di akhir tahun ya, kemudian ditambah dengan Januari efek ditopang tentunya di saham-sahamnya Pak PP nih memang. Tapi kerasa nggak Hmm. Konik nih. Menurut Konik di 2023 lebih susah marketnya dibandingkan 2022 dan 2021 after COVID. Kemudian kelihatan Iya, iya perbedaannya nggak dong. gitu? Iya Sulitnya dong. beda, kayak pola perubahan cara pelaku market tuh kayaknya berubah banget loh di 2023. Mungkin boleh sedikit nggak dikasih masukan nih dari Konik Iya. untuk 2023 dan bisa untuk 2024-nya gimana biar lebih baik lagi nih? Oke, ya market memang beda ya. 2021 kan kita enak rally. 2002 kayaknya dikasih sideways. 2023 juga kayaknya dikasih sideways ya. Nah, terus sekarang nggak tahu ya, memang sekarang cara orang trading Beda juga banget, beda ya, lebih beda banget loh. lebih sangar, lebih Iya, kasar, lebih tidak berperi kemanusiaan gitu loh, ya. bener lagi. Bandar-bandar ini, karena gue lihat gini ya, ada fenomena muncul bandar-bandar bandar cilik lah ya, bukan yang benar-benar megang market gitu. Bandar ini ya punya koneksi ke sekuritas, dapat fasilitas, mereka bisa tradingnya dengan mereka memang punya skill sih, punya skill, tapi memang kasar mainnya ya. Jadi saham itu kayak, bisa Iya, apa? Kayak detak jantung di rumah sakit gitu ya, bro. Twing, twing gitu. nyari Mm-mm, jarum-jarum tuh. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, cuman nggak tahu, mungkin sekarang memang eranya juga beda ya. Mungkin anak-anak sekarang memang sukanya kayak gitu juga sih kayaknya ya, Iya yang sih, adrenalinnya tinggi, yang cepet cepet kaya gitu iya loh, bro. Adrenalinnya bener. Contoh tinggi cegas gitu. tuh katanya. Di Mm-mm, komen lagi mm-mm. cegas. Ya gitu. Sekarang caranya ya gitu, banyak bandar-bandar cilik, kasar gitu mainnya, sangar. Jadi ya buat yang baru-baru, ya nggak tahu ya, kalau suka dan cuan ya silakan silakan aja ya. Cuma memang biasanya susah cuan kayak gitu ya, karena kita kan dipermainkan Iya, psikologinya ya sama dia ya. Kita udah beli sama dia dibanting, kita jual sama dia bener-bener. diangkat lagi. Itu susah memang. Wah, Kecuali kita berafiliasi sama dia ya.
Ini menarik nih kok, Konik. Ini saya pengen banget nanya sama Konik ya. Jadi ini menarik ketika adanya fenomena market maker yang dalam tanda kutip ini entah masih magang, entah memang cuma modal berani aja atau modal punya big money doang kadang atau punya konsorsium dalam tanda kutip bukan penggerak seperti penggerak di saham-saham yang memang punya kepentingan ya atau liquidity kayak saham-saham Pak PP gitu ya sudah pasti bukan market maker abal-abal yang ya, di dalam sana. Nah, yang saya pengen nanya banyak banget nih kan ada fenomena Gen Z dikit-dikit kena mental health nih kok. Saya nggak mau saham lagi Konik, saya akhir-akhir ini kena cut loss mulu misalnya ya. Kemudian, aduh saya sudah 2 tahun nih belajar Konik, sudah ikut kelas sana sini, saya ikut grup sana sini, tapi saya boncos terus nih Konik, saya kayaknya nggak cocok deh di saham. Nah, yang saya mau nanya sama Konik nih, boleh nggak sedikit share titik baliknya Konik selama belasan tahun ini ya belasan tahun ini trading saham pernah nggak rasa pengen saya berhenti aja kayaknya saya gagal sampai ketemu titik balik di mana titik baliknya akhirnya bisa mencapai 100 juta pertama hingga 1 miliar pertamanya ini menarik nih ceritanya Konik boleh dong di share kok silakan Ya, ya. Eh, di awal-awal emang gue rugi ya sering ya, karena kan trading sambil kerja. betul Jadi kita trading di kantor. Kalau bos masuk, kita tutup laptopnya, ganti kan, jadi kerjaan. Bos keluar, kita ganti lagi jadi trading gitu kan. Lagi meeting juga gitu, orang lagi ngomong ya kita trading. Ngerti giliran kita ngomong baru tutup. Tadinya relate memang lagi kalau kayak gitu emang susah sih ya, ujung-ujungnya banyak rugi. Gaji itu ya cuma buat top up RDN iya aja. Gaji masuk bener-bener RDN hilang, masuk gaji masuk RDN hilang kayak gitu kan. betul Karena memang nggak serius gitu. Nah, cuma mungkin ya gue nggak tahu ya, gua nih mungkin bego sama bebal ya, jadi gue nggak pernah nyerah sih, jadi gue coba aja terus gitu loh. Gue nggak pernah rugi, nggak pernah down ya, mungkin bebal kali ya. Jadi ya udah terus aja sampai sampai berhasil gitu loh, sampai sampai paham, sampai oh ternyata gini tuh cara iya kerjanya, iya oh ternyata gue harus begini, oh ternyata begini. Nanti itu kayak dapat dapat aha moment gitu oh, ya. Kalau kayak kita naik sepeda tuh tiba-tiba sepeda itu bisa seimbang gitu loh, ngerti nggak? Jadi betul tadi oh dapet deh, oh gini gitu ya. Itu memang susah diajarin ya, buat dapet aha moment itu memang teman-teman harus harus jalanin sendiri, trading sendiri, coba-coba cara yang cocok buat masing-masing orang kan beda ya caranya ya, cocok-cocokan gitu. Jadi coba aja sampai dapet aha moment yang oh ngerti gue caranya harus begini gitu. Nah, kalau udah ngerti begitu ya gampang. Bukan berarti setelah ngerti itu nggak pernah rugi ya. Tetap tetap rugi itu pasti terjadi, tapi trading itu jadi lebih mudah. Jadi gini, gue sering sering sharing ke orang-orang atau ke murid-murid gue, kita belajar trading itu kayak belajar naik sepeda gitu loh. Lu nggak akan bisa naik sepeda hanya dengerin YouTube cara naik sepeda. 1.000 kali lu dengerin YouTube itu lu keluar nggak bisa naik sepeda gitu loh, ngerti nggak? bener Jadi lagi lu harus cobain sendiri, lu jatuh bangun di situ, sampai tiba-tiba lu dapet aha moment, nah, gue bisa seimbang gitu loh. Oh, gini tuh caranya. Nah, gitu. Trading tuh begitu. Ya, jadi Iya dia kalau bener lagi aha momen. Ada yang nanya kok saya tiap hari sudah belajar sepeda tapi belum nemu-nemu aha momennya berarti kurang belajar sepedanya ya kali ya? kurang, belum, iya, belum Kurang. jatuh, belum Belum jatuh. jatuh, Harus jatuh jatuh lah, dulu. pasti harus jatuh. Kok Harus habis jatuh. Nggak itu ada lah yang gimana nih tiba-tiba kok? trading lancar, nggak ada. Kok di mana Hmm. akhirnya titik baliknya nih? Akhirnya di tahun keberapa atau di mana nih aha momennya Konik akhirnya bisa mencapai oh saya bisa profit boleh nggak di share sampai wah saya dapat nih 100 juta pertama oh ini 1 miliar pertamanya boleh nggak di share kok Hmm. Hmm. Ya, waktu itu gue nekat berhenti kerja. seriusan Iya, gue nekat berhenti kerja karena gue ngerasa ya nggak bisa ya ternyata trading sambil sambil kerja tuh nggak bisa. Nah, eh terus tapi abis berhenti kerja tuh gue nggak langsung jadi full time trader. Jadi abis berhenti kerja tuh gue ke Amerika. Gue ke oke Amerika, gue tinggal sana 2 tahun oke sambil ya sambil trading ya. Tapi di sana tuh ya sambil kerja sambil main lah. Jadi bukan bukan yang kerja banget, ya bukan yang main banget gitu loh. Pokoknya ya dapat duit buat main lah. Nah, terus abis itu gue balik ke Indonesia setelah 2 tahun. Nah, setelah balik ke Indonesia gue nggak punya kerjaan gitu kan. Tapi gue punya dolar banyak gitu loh. Tapi gue nggak oke punya kerjaan. Gue cari kerja itu nggak dapet karena semua
orang nanya sama gue, lu 2 tahun ini ngapain gitu loh. Ngerti nggak? Orang tuh maunya yang fresh gitu. Jadi skillnya tuh kalau gue udah 2 tahun ke sana udah dianggap nganggur lah 2 tahun gitu. Mereka tuh Oke. selalu bertanya-tanya, jadi gue selalu bermasalah di situ. Gue nggak punya pilihan kan. Gue punya dolar banyak, nggak punya kerjaan. Ah, ya udahlah, kan gue nggak ngerti trading kan. Iya. Ya udah gue cemplungin lah duitnya ke situ. Nah, waktu itu tahun 2019 lah. Oke. Gue cemplungin masukin duitnya ke situ. Ya entah kenapa, entah udah hokinya gue juga ya. Jadi 2019 tuh gue profit lah. Kalau 100 juta pertama tuh gue dapet lah di 2019. Tapi Oke. gue lupa caranya. Cuman trading biasa-biasa aja lah. Gitu. Oke. Oke. Nah, habis itu kena. Nah, entah kenapa juga, gue ya mungkin karena itu udah dapat sedikit aha moment kali ya. Kan Mm-mm. krisis tuh tahun 2020 tuh kena COVID tuh. Betul. Nah, tapi pada Betul. waktu itu gue tuh lihat chat udah notice, oh ini kalau break 6.500 ini jebol nih bahaya. Gitu. Jadi ketika turun sampai 6.500 indeksnya, apa 6.000 gue lupa ya waktu itu. 6.000 apa 6.500 ya gue lupa. Gue harus cabut nih. Jadi pas suatu turun ke situ cabut, gue cabut, rugi dikit, tapi gue udah Oh cabut. duluan. Kok feeling gue ini ada double top harian, kalau ini jebol jadi double top mingguan, kalau ini jebol lagi jadi double top bulanan, waduh krisis deh gue bilang. Nah gue udah waktu itu udah punya grup temen-temen lah, gue bilang nih kalau ini jebol nih bisa krisis nih. Yang waktu itu kebetulan berhasil, beneran krisis gitu kan. Nah udah krisis, lumayan selamat lah, paling mungkin ya hilang Gila. hilang 10-15% lah asetnya, lupa gue. Iya. Udah, di situ krisis kan, wah. Nah setelah itu eh, habis krisis, terus kan harga saham tuh 2021 awal kan pada naik semua kan, Betul. pada naik semua kan. Nah di situ ya gue lupa ya gue entry-nya di mana. Pokoknya waktu itu gue inget gue beli Antam, gue beli Wika, WSKT, terus apalah lupa gue. Di situ 1M pertama gue di situ di 2021 Sama itu. konstruksi Jadi berarti ya. 1M dari trading ya, jadi bukan 1M duitnya. Jadi maksudnya sekali profit 1M tuh di situ Ayah. di 2021 itu. Karena memang marketnya kan waktu itu, wih gila-gilaan. Memang kayaknya masuk hari ini minggu depan udah apa tinggi banget gitu loh. Gue Iya, lupa iya, waktu itu iya. bulan pokoknya akhir-akhir Desember sama Januari lah. Iya, Pokoknya betul. Betul. sebulan itu kenceng banget lah. Duit 1M jadi 5M tuh di situ. Wih, Gampang banget di situ. Gua nggak 1M puing gitu 5M ya. tiba-tiba ya. Di situ. Ayo nih teman-teman, saya sampai kena stun nih dengan ceritanya Konik ya. Sangat menginspirasi. Mm. Dan saya doain nih follower-follower dari Konik Jansen dan Ben Sire hari ini yang udah follow, saya doakan segera mendapatkan 1 miliar pertamanya, bukan dari top up ya, tapi dari cuan saham. Amin. Saya doakan semua Mm. penonton-penonton hari ini ya. Jangan pernah menyerah. Saya jujur ya, tiap hari itu ada aja momen, bukan aha momen, ada aja momen pengen, udahlah kayaknya capek banget nih di saham, pengen kok setiap hari. Jujur nih, saya jujur. Tapi ketika saya mau tiap kali mau berhenti, saya harus sadar, ingat lagi, aduh, saya ini belum seberapa gitu loh. Saya baru 3-4 tahun di market. Orang yang sudah belasan aja butuh waktu untuk menemukan aha momen tuh. Lihat dari 2006 aha Mm. momennya di 2019, kemudian di 2021. Jadi kalau saya kadang mikir gini ya, aduh ketika saya mau berhenti, saya baru 3-4 tahun di saham, saya terlalu pendek lah pikiran saya terlalu cetek lah mentalnya. Jadi Mm. saya doakan nih buat teman-teman semuanya yang nonton hari ini ya, yang udah follow kita berdua, jangan lupa ya, saya doakan semuanya segera cuan dan mencapai 1 miliar pertamanya di saham. Amin. Asalkan jangan lupa terus belajar, karena market itu terus berubah. Bahkan even kata Konik aja, market sekarang cara market itu selalu berubah tiap hari. Mulai dari market makernya Betul. berubah polanya, kemudian pelaku pasarnya di retailnya juga ada berubah. Belum lagi yang ngajar-ngajarin tuh banyak ya. Jadi pasti akan berubah setiap hari. Bahkan even Konik aja yang sudah sepuh, yang sudah senior ini tiap hari aja masih pasti kena cut loss gitu kayak. Tapi boleh nggak kok Mm. share cut loss terbesar atau rugi terbesarnya dan
cuan terbesarnya? Kalau rugi tadi di bumi, ada lagi nggak kalau secara nominal gitu? Kalau secara Hmm, persentase kan hmm. tadi di bumi, ada nggak kalau cuan dalam nominal terbesar selama 18 tahun trading ini di saham apa kok? Hmm, CTRA kayaknya ya. CTRA tuh gue pernah profit 1M di satu kali trading. Satu kali trading, itu cuan Hmm. terbesar ya? Ya, per satu trading ya. Satu trading aja di Iya, iya. CTRA deh. Tahun 2021 juga, tapi bukan di awal-awal itu. Oke, Agak-agak oke, tengah oke. akhir deh. Kalau rugi paling gede pernah dipegas sama 1M juga rugi. Satu kali trading rugi Oke, 1M dipegas juga. sekali pencet tuh ya, aduh. Pertama pernah Hmm. kena mental nggak sih kok? Kalau saya kan tiap hari kena mental ya. Kok pernah Hmm. kena Hmm. mental nggak sih? Perasaan saya tiap kali ketemu Konik nih orangnya selalu wise gitu ya. Saya kalau ketemu Konik itu orangnya selalu santai, slow. Kayaknya dia santai-santai aja emosinya. Kalau saya itu kan bisa naik turun ya kayak saham gorengan. Pernah kena mental nggak sih kok kayak, aduh capek deh kayaknya saya mau jadi investor aja deh, nggak mau jadi trader. Pernah nggak kok? Hmm. Eh, belum sih kayaknya. Bukan ini untungnya ya. Gini gini gini. Kalau misalnya gua rugi pegas 1M itu dari kantong sendiri, mungkin gua kena mental. Betul, betul. Untungnya itu habis profit. Dia habis profit 5M yang tadi gua bilang, nggak lama minus pegas 1M. Jadi gua masih ya oke lah, 5 jadi Oke lah. turun satu ya oke. Tapi kalau itu waktu itu dari kantong sendiri, apalagi kalau jual rumah ya mungkin kena mental sih. Betul Cuma sih. untungnya enggak. Untungnya enggak yang itu. Ada sedikit tips nggak kok supaya trader-trader yang angkatan-angkatan Gen Z ini dan para milenial tidak gampang kena mental? Mungkin yang pertama ya, yang penyakitnya sering kena mental, misalnya kayak mungkin dananya lah, kemudian atau dia punya money management lah. Mungkin ada sedikit masukan dari Konik supaya para trader-trader seperti kita ini tidak gampang kena mental kok. Ya main relanya duit hilang aja lah, karena Betul. newbie itu pasti duitnya hilang. Nggak mungkin newbie itu Betul. tiba-tiba sukses kaya di saham tuh nggak mungkin. Gue belum pernah lihat sih orangnya kayak begitu. Itu harus rugi dulu lah. Ibarat naik sepeda tuh jatuh dulu, luka dulu. Nggak bisa lo tiba-tiba naik sepeda terus tiba-tiba bisa lo naik sepeda, nggak mungkin. Betul. Gitu. Jadi kalau yang newbie-newbie jangan jangan terburu-buru pengen cepet kaya, masukin duit banyak ya serelanya duit hilang aja karena itu pasti hilang ya. Itu mungkin kita mesti top up berapa kali ya Bro Ben baru bisa berhasil ya. Itu Iya, betul banget. nggak kehitung lah top up gua juga dulu nggak kehitung lebih dari 20 kali top Iya, up saya akunnya habis catetin terus sekarang sudah proses malas catatnya belajar. lupa. Ada lah, jadi nggak, itu bukan proses yang top up 3 kali terus kalau langsung jago, nggak gitu sih. Ya itu butuh proses. Nah, cuman untungnya sekarang itu kan banyak banyak mentor, Betul. ya banyak influencer yang bisa bantu kalian. Kalau zaman gua dulu nggak ada, siapa yang mau bantuin gua? Nggak Nabrak ada. nabrak Kalau sekarang kan sendiri ya, luka banyak. luka sendiri, benjol benjol Mm-mm, sendiri tuh. betul. Kalian kalau baca buku, nonton YouTube, sama di mentorin itu beda sih ya. Betul. Itunya apa? Learning curve-nya beda. Kalau sekarang banyak mentor, kalian belajarnya bisa lebih cepat. Jadi mungkin kalau dulu gue harus 50 kali top up RGN, mungkin kalian bisa 10-20 kali mestinya udah lebih bisa. Karena sekarang informasinya udah lebih banyak, mentor Betul. lebih banyak, kelas lebih banyak, banyak yang orang udah sharing dari keberhasilannya. Mestinya kan lebih lebih gampang ya, tinggal copy paste aja lah. Yang penting cari mentor yang bener aja. Betul. Jadi itu betul banget ya teman-temannya. Jadi jangan cuman mau sedekah bandar terus ya. Jangan cuma mau kayak aduh ya gak apa-apa deh cut loss adalah uang belajar, tapi jangan lupa belajar juga beneran gitu. Belajar beneran dari mentor yang tepat. Nih salah satunya Betul. Konik ya. Konik itu kan setiap kali selalu bikin trading bootcamp dan selalu sold out. Jadi teman-teman kalau mau belajar ya, belajar carilah orang yang tepat. Memang dia tuh pelaku pasar, bukan dia tiap hari ngobrolin saham. Aduh, pernah nggak lihat Konik? Woi, beli saham saya, saham A, woi besok 20.000, nggak pernah. Beliau itu pasti sharing teknikalnya gimana. Dia ya Konik memang kita akui lah, beliau memang sangat pakem sekali di dunia teknikal Wih, analis ya. Jadi iya endorse dong, bro syukurlah. mahal loh ini. Gue nggak sanggup bayar loh nanti. Jadi buat teman-teman, jadi yang pengen belajar, carilah yang pertama mentor yang memang beliau itu lahir dari market gitu loh. Bukan Hmm. lahir karena dia jadi sales di market gitu. Beda nih, Hmm. beda nih. Pelaku market dan akhirnya sukses gitu ya dari kegagalan-kegagalannya. Jadi yang dijual Konik itu bukan Konik ngapain kalau sudah sukses jual-jual kelas katanya. Nah, salah tuh. Jadi kadang-kadang orang-orang sukses itu malahan kita thank you. Ilmunya mau dijual ke kita gitu.
setidaknya kalau Konik gagal 50 kali baru sukses, kita jangan sampai gagal 50 kali ikut belajar, ya setidaknya gagalnya lebih dikit lah. Nggak mungkin nggak gagal sih, gagalnya lebih dikit porsinya kata Konik ya. Jadi boleh dong share sedikit kalau orang mau belajar gimana Konik? Dengan Oh, Konik nih. Boleh eh, dong kalian dipromosi follow dikit. aja IG gua ya, Nah, terus nanti di situ ada link ke Telegram. Nah, klik aja kalian join di sana. Biasanya ntar info-info di sono ya. oke. Oke. Cakep. Jadi yang belum Thank you, follow, bro. jangan lupa follow ya. Ya. Cerita lanjut nih, kita akan langsung masuk ke pertanyaan dan topik utama kita pada malam hari ini tentang pemilu. Saatnya kita buy or Hmm. bye-bye. Boleh sedikit kasih view untuk IHSG kita kok, dan juga kira-kira sektor apa nih yang harus kita out dari kita punya indeks pribadi, apa yang harus kita in nih? Apa mungkin sektor-sektoral atau saham yang mungkin dijagokan atau yang harus kita hindarin dulu nih untuk pemilu ini. Silakan, Bro. Oke, pemilu kan tinggal 2 minggu lagi ya, pas Valentine ya. Sekarang tanggal 28, berarti kira-kira 2,5 minggu lagi ya. Nah, kalau based on chart sih 2,5 minggu itu mungkin kita juga agak berat ya. Apalagi kemarin juga kayaknya ya ada sedikit outflow ya. Jadi Betul. sampai ke pemilu itu pasti orang akan nunggu lah mau beli apa, investor besar sih pasti nunggu. Kalau kita sih memang duit kecil ya, kita nggak pakai tunggu-tunggu masuk, tapi yang punya duit gede kan mikir, mau masuk juga belum ada kepastian, mereka pasti nunggu lah. Apalagi cuma 2 minggu, ngapain ngambil resiko ya, Betul. tungguin aja gitu kan. Nah di chartnya sendiri memang IHSG kemarin udah jebol low sebelumnya ya. Jadi sekarang IHSG ini akan, kalau view gua dalam 2,5 minggu ke depan sampai pemilu itu ya IHSG akan koreksi terus sampai 7.050. Bukan tiap hari turun ya, dia akan ada naiknya, tapi at the end dia akan capai itu antara 7.050 sampai 7.075. Nah, dari situ baru dia akan ada rebound ya. Nah, kalau kita cocokin sama timingnya pemilu, ya mungkin mendekati pemilu itu kita akan turun tuh ke 7.050, 7.075. Nah, dari situ nanti teman-teman lihat ya, kalau dia di situ sanggup untuk mantul ya, untuk rebound, itu punya kan buat naik lagi ke ATH-nya ya. Nah, nanti dia ngetes ATH, nggak tahu dia sanggup atau enggak dalam sekali tes ya. Oke. Tapi jangka pendek ya kita tungguin aja. Kalau IHSG turun, susah trading karena kan itu kan average ya IHSG. Jadi overall kebanyakan turun. Gitu, bro. Untuk sektoral sendiri mungkin Mendekati atau pemilu. misalnya Kalau yang harus kita hindari atau yang harus kita perhatikan lebih? kayaknya semua harus kita hindari sih. Kalau IHSG-nya mendekati turun ya, karena kayak kemarin Bener lagi. hari apa? Kemarin tuh terakhir Jumat ya. Susah kan? Hampir semuanya turun dan kadang-kadang saham yang udah naik juga jadi ikutan turun padahal dia udah bagus, teknikalnya udah bagus, setupnya udah bagus, inflow-nya udah bagus, bandarmologinya udah bagus, kena yang lain turun dia juga bisa ikut Betul, turun. betul, Jadi betul. kalau sisi gua sih mungkin sampai pemilu ya dihindari aja untuk main saham yang mantep-mantep ya, kecuali main saham yang tadi kayak cegas itu masih bisa naik-naik ya, dia kan nggak peduli karena bandar kecil harus makan, kalau dia nggak main dia nggak makan. Betul. Kalau bandar besar kan duitnya banyak, dia nggak usah, dia harus main. Nah, saham-saham kecil-kecil gitu biasa biasa akan main lah, akan manggung lah di periode IHSG turun ini. Tapi kalau mau trading bener, itu memang pilihannya agak-agak sulit ya, agak nggak terlalu banyak sahamnya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau mantau, mau lihat, gue lihat mungkin oil ya, saham Medco itu punya kans buat naik. Terus apa ya? Kemarin itu gue juga lupa. Kayaknya Yang baru masuk LQ45 kok. Gimana tuh? Ada MBMA, ada PTMP, ada PGEO. Langsung senyum lagi. Aduh. aduh, mules ya gue ya. Gue Ada sih yang nanya, PTMP ini ya, kok. nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu tertarik sih. Coba lah tak lihat sebentar ya. Apa tadi Nah, bro? PT yang paling fenomenal PTMP tuh. Diam, diam, diam. Masuk LQ45. Ingat tuh, bekerja keraslah seperti PTMP. Uh, Diam-diam masuk LQ45. Model kayak gini masuk LQ45 Nah, gimana ya? tuh, semua sifu ya. Saya tanya PTMP ini masuk LQ45, jawabannya ketawa doang. Hmm, hmm. Kayaknya Tapi besok naik. bayar bro masuk LQ45-nya.
Kayaknya iya tuh. Perusahaan Lihat-lihat nih. apa sih? Sebenarnya juga nggak keren-keren amat sih perusahaan ini Gimana ya. nih kalau Konik pandangannya untuk PTMP? PTMP buat trading aja lah, ya nggak Ya, usah lama-lama lah. Masuk untuk scalping cuan-kus aja aja. lah. Agak Mm-mm. ngeri-ngeri. Ya besok itu Ya, kalau kita lihat dia kemarin saya ada bahas sedikit tuh. Kalau besok MG-nya sudah take profit ya selesai itu PTMP. dan ingat MJ itu kan bandar lokal juga, bandar cilik juga, ya yang tradingnya itu pakai limit. Jadi naiknya nggak akan lebih dari 4 hari. Itu nggak nyampe 4 hari udah turun itu. Ya. Kadang-kadang malah hari Untuk ini naik besok udah langsung turun karena iya namanya makanya. pakai limit kan berat Iya ya. betul. Biasanya naiknya nggak akan lebih dari 4 hari, lah hari keempat mestinya udah turun itu karena limit itu harus Betul. dibayar hari keempat ya bro. Ah, ini mumpung lagi rame. Teman-teman jangan lupa yang buat mau dapat hadiah hari ini ya, buat hadiah untuk 3 orang pemenang nih, saya sudah pin. Silakan post screenshot aja nih live kita pada malam hari ini ya. Silakan di post di IG story dan tag nanti Ben Sirian, Yansen dan IDX Jambi. Nanti kita akan pilih 3 orang pemenang yang akan masing-masing mendapatkan hadiah GoPay persembahan dari IDX Jambi ya. Silakan di nanti di tag ke kita IG story-nya. Semoga ada pesan-pesan yang bagus lah ya. Hari ini keren banget nih, ATH nih penonton kita kok. Woi, sudah masuk fraksi 100. Saya emang berapa? Kemarin 100 berapa ya? Kemarin 115, hari ini lebih rame dong. Berapa? Kayaknya harus sering-sering Mantap lah. nih live sama Konik kayaknya ya. Mantap lah. Konik, Minum juga. teman-teman percaya nggak kemarin itu Konik itu waktu saya DM kan ada yang saya bikin nanya besok live sama siapa, kan ada yang komen tuh Nick Jansen tuh banyak banget yang komen Nick Jansen. Habis itu kan saya tag tuh Konik, ya tahu nggak teman-teman saya di komen Konik, lu ketik sendiri ya anjay. Wah, gue dibilang ketik sendiri itu murni Iya permintaan lah. teman-teman, jadi terbukti nih dari penontonnya beneran nih, bukan pom-pom, asli partisipannya. Oh, pikir lu tulis sendiri. Enggak ya, woi, ini bintang Konik ini the hidden master beneran ya. Jadi kita coba tanya lanjut PTMP habis itu. Buat teman-teman yang mau nanya silakan ya di kolom komentar, kita akan jawab pertanyaannya. Tadi saya masih ada selain PTMP ada PGEO sama MBMA kok. Untuk pantauannya gimana nih yang masuk LQ 45? Apalagi ada satu lagi kalau nggak salah ya. Saya lupa apalagi ya teman-teman ya. Ntar saya cek loh. Saya cuma ingat 3 itu doang. PGO gimana kok? Tiba-tiba langsung 1.500 sih kemarin, kagak kejual lagi. Tapi langsung dibanting ya, Iya, habis dibanting langsung dibanting stabilnya di lagi. 1.320 closingnya. Siapa sih bandarnya itu? Ngeri. Dia langsung Bro? ditanya. Telepon kok. Hah? Siapa? Telepon. Telepon. Coba ngintip bentar, gue belum lihat bandarnya. Tadi coba gue lihat LT gue bentar. Sambil lihat. Komen ya guys ya. Kalau Yang mau tanya, silakan. MBMA sih lumayan. Bagus. Kalau gue lihat MBMA ini lumayan. Betul. MBMA Saya juga. kalau bisa breakout lagi cakep. Cakep banget ini. Yang paling oke sih MBMA. Ya, dari 3 itu paling oke MBMA sih. Apalagi sih? Satu lagi ya? Apalagi ya komen teman-teman. Saya lupa lagi ya. Rasa ada. Oh ini. Yang keluar Indi, SMA, Tebik, Tepia. Yang masuk MBMA, MTEL ya. MTEL, PGEO, PTMP. Kalau MTEL gimana kok? Harus coba Intel ya. Malas banget. Intel. MTEL. Saya malas. Saya bukan produk TLKM. Tapi nggak tahu, saya belum lihat chartnya juga. Harus tanya Konik nih. Ya, chartnya juga biasa aja. Dan sektor telekomunikasi itu nggak terlalu kenceng juga ya. Nggak. Kayaknya cuma Excel doang ya kemarin lumayan. Tapi sisanya sih gitu aja ya. Bukan sektor favorit gua sih untuk telco ya. Oke, silakan teman-teman yang mau nanya, silakan di kolom komentar ya, saya persilakan karena banyak banget nih masuk pertanyaan. Langsung di kolom komentar yang di bawah nih, yang ada kotak tanda tanyanya nih, kotak tanda tanya yang buat teman-teman yang mau nanya Konik nih ya. Silakan. Kok sektor media, sektor media itu apa sih? Kayak itu MNCN, SMA gitu. SMA nih pertanyaannya. SMA, LP-nya makan mulu, gak jalan-jalan. Pasti itu sektor yang lambat tahun akan mati. Siapa sih di sini masih nonton TV? Gua tanya. Gua aja lama. Nggak ada nonton TV, kita nontonnya YouTube sama Netflix. Mana ada nonton TV. Itu akan mati ya, walaupun SMA bikin video lah apalah, tapi ya
berat lah ya, berat lah. Sekarang Benar. dunianya udah bergeser soalnya. Mature lah, Ya, sektornya mature banget ya. itu udah sunset Sudah sudah industri lah ya. sunset ya. Iya betul. Ada yang nanya Jadi sektor itu MSJA ya, gimana kok? Nah, sama IPO tuh. MSJA buat long term gimana? aduh kalau long term mesti Susah tuh, lihat baru ini IPO ya, juga langsung mau long fundamental term. sama model bisnis sih. Cuman ini, kalau mau long term kan memang yang harus dilihat fundamental sama model bisnis ya. Dia punya 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 kans buat berkembang nggak, buat bertumbuh nggak di masa depan. Cuman kalau saham-saham IPO yang kecil-kecil yang sekarang gua lihat itu kebanyakan sih apa Ya, bahasanya bro? Agak susah bro, gue mau ngomong takut kasar bro gue. Ya, dihalus-halusin itu perusahaan yang ya gimana ya, susah ngomongnya. Coba bro, dibantuin bro, kata-katanya bro yang halus apa bro? ya itulah pokoknya ya. Yang penting kalau Ya, emitennya cuan udah ya lu dilupain. iya, itulah ya. Kok nih ditanya kok hobinya saham-saham liquid, second liner atau hobi gorengan yang kriuk-kriuk juga katanya. Maksudnya pemilihan sahamnya biasa gimana nih kriterianya? Gue biasanya second liner. Kenapa? Kalau yang blue chip jalannya terlalu lambat buat gue. Gue nggak terlalu suka Betul. ya kalau kayak model-model BBCA, BBRI. Kapan kita kayanya orang naiknya cuma 2%, 3% ya sekali naik ya. Kita kan butuh yang gedean dikit. Tapi kalau yang ajrut-ajrutan naik 25 besok turun 25 atau dari arah ke ARB itu juga bukan tipe gue juga. Karena itu kan ya cepet kaya cepet miskin ya. Mending kalau kaya duluan baru miskin. Takutnya miskin duluan bro. Ya, jadi makanya gue second liner yang ya gerakannya agak-agak terprediksi, tapi naiknya juga lumayan, nggak selemot Telkom, ASII, BBCA gitu. Ya, gue ngincer-ngincer saham bisa naik 15% dalam waktu sebulan, itu udah oke buat gue. Oke, ini ada pertanyaan yang lagi fenomenal kok. Astra Hmm. Astra International Indonesia, gimana nih pandangannya menurut Konik? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Astra itu dia kan bisnisnya banyak ya sebenarnya ya. United Tractor juga under Astra. Kalau dari sebenarnya Astra kan selama ini backbone-nya jual mobil ya, bisnisnya tuh jual mobil. Nah, cuma sekarang tuh eranya mobil listrik ya, dan Astra belum pegang mobil listrik sama sekali loh. Iya sih, Makanya benar. gue yakin bisnis Astra di mobil itu makin lama akan nyusut. Ya sekarang kalau kita lihat kan apa Cina udah masuk ya, BYD, Wuling itu semua udah mainnya mobil listrik, dan ke depan kayaknya juga mobil listrik akan semakin berkembang ya, apalagi sekarang mobil listrik tuh ada yang 300-an ya, 400-an itu udah yang lumayan. Sementara mobil bensin itu mobil 800 juta gitu. Kalau gue mikir ya ngapain gue beli mobil bensin kalau 800 juta, mendingan gue beli mobil listrik 400 juta. Iya benar. Dan Astra belum pegang mobil listrik, jadi ya ini kalau nanti fenomena mobil listriknya cepat ya, kan sekarang mobil listrik lagi dapat itu loh, lagi dapat insentif ya, bebas PPN, makanya harganya pada turun. Terus kalau kalau CKD dirakit di sini itu juga dapat insentif lagi, makanya harganya sekarang murah. Karena mobil listrik itu bukan nggak terjangkau loh, sekarang lebih mahal mobil bensin daripada mobil listrik. Kalau Iya ya benar ya. Astra masih kayak gitu, sekarang ya berat menurut gua sih, Astra revenue-nya bakal turun terus. Jadi mungkin untuk jangka waktu dekat ya nggak usah menangkap pisau jatuh dulu lah ya, biarkan aja dah dulu untuk Astra International ini. Mungkin bisa kita lirik-lirik yang lain dulu nih, ngomong-ngomong listrik dan perbateran. Tadi kan kita sudah singgung MBMA ya. Nah, ini ada disclaimer ini cuma sekedar ini aja ya, harus dianalisa ulang lagi buat teman-teman. Kebetulan ada yang nanya nih, ngomong-ngomong kita green energy dari Hani FDR, kok renewable energy pick saham apa tuh ya, Renewable pertanyaan energy, aduh, gua sih ya lihat macam pertanyaan debat. chartnya ya. Gue lihat chartnya kalau gitu ya brand lah ya, yang paling Iya kenceng. lagi, Mau apa dari lagi itu ya? renewable Cuman energy ya brand sudah dari namanya. iya, brand lah gue. Ya cuman tetap harus harus diperhatiin ya chartnya ya, bukan berarti saham tuh nggak akan naik selamanya ya. Jadi kalau dia udah naik ya ada saatnya dia turun. Konik Tapi tadi kalau ada yang renewable, Astra itu bukannya sekarang sudah hilirisasi ke ini ya, sudah move ke properti ya, ada Astra Land ya katanya.
Saya baru tahu Ya nih. ada, cuma kayaknya kontribusi masih Iya sih kecil Mas. deh. Ya. Sekarang Astra tuh ya ditopang sama itu United Tractor yang gede itu. Ya. Oh iya benar, di UNTR-nya. Mungkin kalau secara cat mungkin masih oke lah untuk jangka panjang prospeknya masih untuk masih di baterai-baterian. Ada pertanyaan kok dari Yuya untuk saham Nice. Nah, gimana nih sentimennya katanya ada akuisisi ya dan juga ada hilirisasi nikel. Cocok nggak untuk Signa nih? Master of Swing Trader kita akan segera menjawab. Buka catatan dulu. Buka cat dulu ya guys ya. Nice. Saham tisu, oh, bukan ya. Saya selalu bilang ini saham tisu kok. Saya kira tisu Hmm. lagi IPO. Ini saya cukup suka nih. Ini Nggak tahu nih kalau Konik gimana. Nice ini ya kalau gue lihat dari chartnya, ini juga termasuk saham yang gimana ya, habis IPO naik terus dibawa ke harga mula-mula ya. Ini ada penunggunya juga kalau model-model gini ya. Ini Betul. ya kita nggak bisa ngomongin fundamental kalau model pergerakannya kayak Halo. Aduh, Konik. gitu. Di dalamnya Aduh, ada ngelek, ngelek. penunggunya. Oke, lanjut. Kalau di Ngelek kok. dalamnya ada penunggunya, mau bagus sebagus apapun fundamentalnya, kalau ada penunggunya ya susah naik gitu. Betul. Tapi saham yang jelek sekalipun ada penunggunya bisa naik. Kalau Betul. model chart IPO-nya model gini itu ada penunggunya. Modelnya udah tuk 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 naik, habis itu dibanting lagi ke harga awal, dinaikin lagi, diturunin lagi. Ya ini mah mules. Gue juga kemarin kalau teman-teman ngikutin IG story gue juga main Nice Ih, ya. Itu mules gue main Nice, beli beli di 620 bisa diturunin ke 540 itu udah kaget gue, mules. Habis itu 11-12 tegas gitu. dinaikin ke 695, gue udah seneng, belum sempet TP, dia udah banting lagi turun. Aduh, kacau ya main saham gitu ya butuh keberuntungan lah ya, dan itu nggak bisa mikir lama-lama ya. Ya cuankus Betul. kalau lama jadi merah dia. Betul. Itu Jadi kalau betul gue lihat banget. sih Nice ini jangan terlalu dilihat model pergerakannya, kita nggak bisa rely ke fundamental ya. Soalnya Betul. ini bandarnya juga galak ya. Itu mau fundamentalnya bagus juga kalau bandarnya galak lalu susah. Oke, Mules ya, dan gue main Nice gue mules. Nggak bisa, gue sama. nggak sanggup, nggak mau lagi gue. Konik, masih ada Nggak mau pertanyaan. lagi. Semoga saya masih bisa jawab, bisa nanyain ke Konik ya. Saya takut ini mati lagi. Takutnya Mhm, kemarin 1 jam mati mhm, sendiri ya. Ini ada pertanyaan dari mhm, Maji dan SYR. Konik, bahas harga nikel yang mhm, turun terus dong dengan Inco nih, Vale Indonesia ya. Long termnya mhm. gimana untuk nikel dan juga electric vehicle atau EV? Mungkin boleh sedikit di-share nih kok Pak, view-nya untuk pernikelan, EV dan juga spesifik sahamnya Inco. Mhm. Ya sekarang kan nikel itu ya oversupply ya, jadi harganya turun terus karena kan kita udah hilirisasi, tapi nikelnya ya nggak keserap ya, karena dulu kan rencananya mau bikin pabrik baterai tuh Tesla di Indonesia, ujung-ujungnya kan Betul. nggak di sini. Jadi nikel itu gua jujur nggak mengetahui marketnya secara pasti. Ini informasi yang ya gua terima-terima ngasal aja selewat-selewat ya. Jadi dengan hilirisasi nikel itu kita punya produk itu sekarang nggak keserap pasar karena pabrik baterainya Betul. itu nggak ada. Jadi oversupply, jadi harga nikel cenderung turun. Tapi ya dengan apa nanti kita akan shifting ke lebih banyak ke electric vehicle ya suatu saat akan rebound. Cuman kalau dari chartnya ya belum kelihatan tanda-tanda akan rebound. Jadi kalau belum punya ya ditunggu aja sampai keluar signalnya di technical bahwa dia akan rebound. Selama nggak ada signal rebound ya jangan disentuh saham Betul. itu. Inco juga masih downtrend-nya kayaknya ya. Masih belum ada tanda-tanda. Mulai bisa dipantau tapi belum bisa dibeli gitu. Oke, ini pertanyaan juga dari Dede Frances. Saham-saham Papa PP. Woi, sudah di-spill nih Papa PP ya. Papa Hmm. Prajogo dan Papa Pani. View-nya gimana kok? Waduh, disangkut Ya, pautin lagi ya. PP ya. Papa Prajogo sama Papa Pani. Mm-mm. Gimana Ya kok nih? sama ya, sahamnya Pak PP juga memang kan overall lagi diangkat ya. Cuman kalau sekali dibanting juga Ya menyakitkan pedih. ya. Saham ini ya, kalau kita salah ambil posisi juga ya boncosnya juga banyak. Jadi saham Pak PP ini ya tetap harus ngandelin
technical dan nggak bisa lama-lama juga ya, bukan tipikal saham buat invest ya. Nah waktu itu waktu kita di Bali itu bro, Iya. yang bareng-bareng itu kan ya mereka sharing ada bahwa brand sama cuan itu kan mau dijual ke apa namanya, ke MSCI ya, Iya, jadi iya mau betul. diangkat market cap-nya sampai dia masuk MSCI. Nanti kalau udah dia masuk MSCI kan akan diserap sama fund asing ya buat masuk. Habis itu ya kalau udah diserap ya udah dia udah balik modal ya terserah gitu. Nah eh tapi sekarang kayaknya belum masuk kan MSCI, jadi mestinya itu akan dijagain sih harganya sampai dia masuk MSCI. Kalau memang benar ya Kalau benar. tujuannya dimasukin MSCI ya mesti harganya akan di maintain karena dia belum masuk kan sekarang. Nah kalau udah masuk ya nggak ngerti lagi ya di maintain apa enggak. Tapi mestinya sih sekarang di maintain. Tapi memang saham ini kalau gue perhatiin bisa di tradinginnya via technical. Tapi dia juga pergerakannya juga liar ya. Hmm. Nah gue nggak ngerti juga. Kemarin kan udah naik tuh. Kayak brand udah naik sampai 8.000, terus cuan udah naik sampai berapa, tapi dibanting-banting juga ya sekarang ya. Iya, delapan Cuan itu ribu. kan kemarin kena banting juga. Nah, gue nggak ngerti apa sih bandarnya udah mulai kehabisan napas, nggak bisa maintain harganya. Kalau gitu kan repot juga ya, belum nyampe tujuan, udah belum masuk MSCI, kasarnya udah dibanting, terus nggak sanggup naikin lagi kan juga bisa jadi masalah gitu. Jadi ya tetaplah stick ke trading plan ya. Kalau memang chartnya udah bilang gagal, ya saran gue memang di saham-saham ini keluar dulu. Gitu. Jadi mainnya ya main teknikal aja lah di saham-saham ini. Kita juga nggak tahu ya dia berhasil atau nggak dibawa ke MSCI. Price action ya. Gitu. Intinya balik lagi ke price actionnya. Kalau untuk Pani sendiri gimana kok? Apa Nah, nunggu Pani itu sampai kemarin, peak 200? Baru peak dulu nah nih. Pani itu gue jujur juga nggak ngikutin fundamentalnya ya. Tapi kalau based on chart kayaknya dalam waktu deket sih susah ya buat naik ya Iya. dalam waktu deket. Panik, peak masih 2, masih ada peak Ya, 3, 4, 5 sampai 200. kalau dari chart sih cenderung ke 4.000 ya. Sekarang kan 48 Iya, harganya. Dia iya, akan iya. cenderung ke Ada empat potensi ribu lah. sih. Walaupun mungkin dia bisa naik dulu kira-kira sampai 5.000 ya 5.100 itu mungkin Bisa, bisa. bisa. Tapi ujung-ujungnya sih dia menuju 4.000 ya. Jadi dalam jangka pendek ya based on chart itu dia akan ke 4.000. Apa sudah mulai agak-agak pendek nih, nggak sekencang kemarin lah waktu Morek isu. Jadi jangan Hmm. over, maksudnya gini, jangan terlalu termakan euforia. Woi nanti bakal 10.000, habis itu lu nggak loss. Padahal sudah di warning misalnya ya, udah di warning, harusnya sudah jaga posisi, harus punya trading plan dan ya be wise aja lah. Kalau sudah kena TS-nya ya saatnya keluar ya keluar gitu. Jangan bandel aja sih, Ya. itu pesannya Konik ya. Mesti Oh, dibedain aja teman-teman tujuannya trading apa invest. Kalau betul invest kan lihatnya tuh, fundamental. Ya PAN ini fundamental masih bagus, tapi bukan berarti kalau fundamental bagus terus harganya nggak turun, nggak gitu ceritanya. betul. Jadi kalau udah dikasih tahu, oh PAN ini mau nanti buka pick 3 nih, punya tanah sekian, dia akuisisi di harga sekian, dia kalau bisa jual sekian, harganya. Iya, masalahnya itu nggak instan. Misalnya ya, oh PAN ini masih bisa deh, misalnya harga wajar 8.000. Ya itu bukan instan akan ke situ. Bisa aja harganya itu turun dulu, baru nanti naik ke situ. Itu tergantung Betul. bandarnya kapan dia mau naikin harganya gitu. Jadi kalau yang mau bukan invest, nggak mau lama-lama, ya biasanya ke technical karena nanti kalau dia mau dinaikin itu akan terbaca di chartnya. Gitu. Betul banget. Wah, nggak kerasa nih, udah 1 jam lagi. Pertanyaannya masih banyak banget. Saya takut ini kemati ya live-nya. Mungkin ada sedikit nggak kok? Closing statement dari Konik untuk para penonton kita yang 1.300 penonton ini. Buat teman-teman yang para sobat-sobat trader Konik, Hmm. silakan kok. Ya. Oke, based on market dulu ya. Seperti yang tadi udah di-sharing, jelang pemilu rasanya sih akan cenderung turun sampai sekitar 7.050 sampai 7.075. Habis itu market punya peluang untuk rebound. Nah, kalau mau trading mungkin setelah itu, setelah market sentuh 7.050